وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Sebagaimana obat cerita saya gambarkan, obat jenggot, obat penumbuh rambut jenggot ini, walaupun semanjur apapun, mungkin 2-3 hari dia dioleskan di sini kemudian akan tumbuh berapa senti mungkin. Tapi obat jenggot itu sama-sama ditempel kepada kulit, dan tempel ke di sini, yang nggak akan tumbuh. Orang iso tukul, pemenang yang tungkak, gak iso tukul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsuran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala, para penyimak, para penggemar, para pendengar, para pengintip Ribat Akris Salim yang berbahagia, yang saya hormati. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Anda semua juga dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam akal yang selamat, tetap berpikir kritis di dalam menetapi agama, sehingga kita benar-benar selamat dari tipu daya syaitan masuk kepada perangkap syubhat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengulas kembali, membaleni, bahasanya baleni. Dulu saya pernah upload juga sama, kurang lebih isinya juga sama, lalu saya hapus karena pencahayaannya kurang terang, gelap, dan banyak suara-suara yang berisik, sehingga menurut saya kurang bagus, sehingga saya hapus. Nah, pada kesempatan hari ini saya ulangi lagi isi materinya yang sama dengan video yang berbeda, dan semoga Anda tercerahkan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala, maraknya orang yang meninggal dunia akhir-akhir ini, maraknya orang yang oleh Allah diwafatkan akhir-akhir ini, kemudian menjadikan salah satu senjata cukam, atau salah satu senjata saudara tua kita cukam untuk menakut-nakuti kepada orang-orang atau orang-orang yang di dalam, agar tidak terpengaruh, agar tidak keluar dari cukam, kemudian mengikuti para mantan maupun para JRK, disebut JRK atau terpengaruh bahasanya, dengan kalimat-kalimat awas nikmati ora disolatni, awas nikmati ora diramut, awas nikmati lain-lain lah, pokoknya intinya pokoknya menakutkan, yang membuat orang itu terus berpikir ulang, mana aku mati sopo sing rambut, mana aku mati sopo sing nyolatke, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala, sedikit kita mengulas dan sedikit kita berpikir cerdas, dan sedikit kita juga berpikir nalar waktu yang tak lama ini. Semoga kita bisa menemukan jawaban, walaupun panjenengan harus mengikuti dengan singkat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala, penakut-penakut seperti itu sebenarnya biasa sebenarnya. Dulu saya pernah cerita, dulu ketika saya masih di cokam, ketika masih saya di dalam, ketika saya menjadi, saat itu masih kecil mengajak kawan-kawan selain golongan cokam, selain golongan kita, dulu ketika mengajak ngaji, apa yang dibilang oleh orang tuanya, awas, engko nek anti melok ngaji kae, melok ngaji Iwan, melok ngaji Iwan, engko nek mati ora dislameti,
ora didongani, ora dingene. Sehingga anak itu juga merasa takut. Lalu saya mengatakan, santai wae. Ayo ngaji wae. Ya nek sing kowe sing ya sapa ngerti sing mati malah bukmu dhisik. Sapa sing ngerti malah sing mati mengko malah wong tuamu dhisik. Kan ora ngerti. Udah enggak apa-apa. Itu dulu ketika kita beramal ma'ruf, ketika kita ngajak pada orang luar untuk masuk ke sini, lalu diancam seperti itu, kita memberikan solusi, penenangan. Pokoknya bismillah ngaji aku wes. Rong karuan ngerti padha kapan ilih mati padha rong karuan ngerti nek kok. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, ternyata senjata seperti itu dipakai oleh kawan-kawan atau oleh pengurus-pengurus, oleh imam-imam, oleh saudara tua kita. Yang dulunya kita memberikan jawaban ketika orang masuk ke golongan kita dengan seperti itu, ternyata senjata itu dipakai sekarang. Dengan istilah, kamu nikmati nanti gak diramut. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, sebenarnya bagaimana sih tentang peramutan jenazah, tentang pensolatan jenazah. Jadi yang pertama adalah orang meninggal dunia itu tidak dituntut untuk sholat. Sholat jenazah atau merawat jenazah itu kewajibannya orang yang hidup. Ya, kewajibannya orang yang hidup. Jadi seandainya pun kita mati, terus orang yang ngeramut, itu bukan menjadikan kita dosa. Enggak menjadikan kita dosa, enggak. Wah, kita diramut itu dosa, enggak. Yang dosa adalah orang yang masih hidup, karena dia mempunyai kewajiban merawat jenazah. Karena dia punya kewajiban mensolati jenazah, namanya fardu kifayah, kewajiban yang terwakili. Jadi seandainya pun kita itu mati lah disolat nih, orang saweti. Seandainya loh, kita bahasa seandainya. Enggak usah takut. Pertama itu. Yang kedua, dari bab masalah sholat ini, hubungan antara orang yang menyolatkan dengan jenazah itu memang ada dalam hadis targhibnya, itu ada. Ketika disolatkan 40 orang lebih maka diampuni dosanya. Ketika dimintakan ampun oleh para pentakziah maka diampuni dosanya. Diangkat derajatnya si jenazah dengan doa Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Itu aja insya Allah jarang yang hafal. Gayane arep nyancam ra nyolatke. Wong ora nyolatke ora hafal doane. Doane paling-paling mau tendak-tendak kuwi ya enggak apa-apa. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu mau tekan kono tok, panjang gak iso. Ning gayane ngancam. Ora tak salatke kan. Ada memang hadis seperti itu, ada hadis targhib lah, untuk membuat orang itu jenazahnya disaksikan atau disolatkan 40 orang maka dia akan diampuni dosanya. Memang ada, tetapi itu pun dititik beratkan kepada jenazah. Artinya tergantung jenazahnya. Kalau jenazahnya itu nun sewu berbuat maksiat, bahkan melakukan kesyirikan, la faidalah, maka orang menyolatkan banyak pun dia tidak akan bermanfaat. Gak ada manfaatnya. Misalnya pelaku kesyirikan, nah, ya tetap tergantung kepada jenazahnya. Kalau jenazahnya baik, sholih, nah, maka dia akan manfaat, doa-doanya orang-orang muslim itu akan manfaat. Sebagaimana obat cerita saya gambarkan, obat jenggot, obat penumbuh rambut jenggot ini, walaupun semanjur apapun, mungkin 2-3 hari dia dioleskan di sini kemudian akan tumbuh berapa senti mungkin. Tapi obat jenggot itu sama-sama ditempel kepada kulit, dan tempel ke di sini, yang nggak akan tumbuh. Orang iso tukul, pemenang yang tungkak, gak iso tukul. Makanya sama, walaupun orang itu berdoa mendoakan ampunan, tapi dasarnya si jenazah itu orang yang fasik, orang yang murtab, orang yang kafir, naudzubillah min syarri dzalik, maka tidak ada manfaatnya. Maka sebenarnya masalah jenazah itu kepada pribadinya masing-masing. Nah, nek pahala oke, nek ganjaran oke, nek pahala nek
amal soleh ya dia manfaat. Adapun kewajiban sholat jenazah umpama ora diramut nggak ada urusan dengan kita. Kita sudah meninggal nggak ada urusan, itu dosanya dia. Toh apa ya arep betah dijarni wae. Nah, pertama. Yang kedua, jumlah saudara tua kita itu menurut angka yang telah diucapkan oleh para bapak-bapak pengurus sekitar 15 juta misalnya. Muslim di Indonesia itu hampir mencapai 90%. Jumlah penduduk Indonesia katakanlah misalnya 200 juta. 200 juta. Berarti katakan jumlah penduduk Indonesia itu 200 juta. Lalu muslimnya misalkan saya katakan aja lah, misalnya 180 juta muslimnya. Dipotong 15 juta golongan inilah misalnya. Berarti masih ada 165 juta. Secara hitung-hitungan, kalau kita bergabung dengan masyarakat, kalau kita menyatu dengan masyarakat, masih banyak masyarakat muslim yang lain. Orang imbang 10 kali lipatnya. Kalau 15 juta bandingan sampai 180 juta masih 10 kali lipat lebih. Lalu apa yang kita takutkan? Nah, apalagi di saat ini, saat ini. Orang meninggal dunia, apapun pangkatnya, berapapun kekayaannya, kalau sudah terkena COVID, di-COVID-kan atau terkena COVID, maka nyaris yang merawat adalah dari relawan-relawan. Nyaris orang-orang mau mendekat takut. Dan itu diberlakukan bukan hanya pada mantan, pada orang-orang Jokam juga sama. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Sedikit pencerahan ini, semoga Anda yang mau hijrah, yang menjadi bunglon dengan ancaman-ancaman seperti itu tidak takut. Toh umpama jenengan itu sampai mati di kompleknya Jokam misalnya, di kompleknya Jokam paling nanti tidak disolatkan. Dimakamkan pasti dimakamkan. Siapa yang betah dengan busuknya jasad kita? Maka logika berpikir kita juga harus kita mainkan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Ancaman-ancaman seperti itu hal yang biasa. Nggak disolatkan, nggak diramu jenazahnya. Memangnya sudah tahu kalau yang mati itu kita duluan. Siapa tahu yang ngomong duluan yang mati. Jazakumullahu khairan katsiran. Insyaallah demikian. Semoga tercerahkan, semoga menjadi pemikiran, membuka pemikiran panjenengan semua untuk berani hijrah, untuk berani menyatakan atau memilih kebenaran. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq adanya punya Allah, maka kalian tidak boleh ragu-ragu. Kalau hujjah sudah ditegakkan, kalau dalil dijelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan, maka fa'arid anil jahilin, segala kalian untuk berpaling dari orang-orang yang bodoh dan membodohi. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Salam akal sehat, salam akal selamat. Oh ya, sebelum saya tutup, banyak komen-komentar dari saudara Jokam yang mengatakan saya fitnah, mintra-mintri saya fitnah, YouTuber fitnah, mintra-mintri. Ya, kalau fitnahnya itu di mana? Bola-bali wis dijelasne ngono, saya ngomong ngono. Fitnah ini ngendi? Kita sedang menjelaskan, kita sedang membongkar kesesatan, kita sedang menjelaskan kepada masyarakat umum agar tahu. Fitnah ini di fitnah itu sesuatu yang enggak ada diada-adakan. Namanya fitnah. Iki seketule nemen ya arek iki to. Iki seketul lah sini. Dijelasin bolak-balik. Silakan dibantah video saya itu, silakan dibantah. Silakan dibantah, enggak apa-apa. Oh, enggak seperti itu fitnah. Misalnya ancaman seperti itu, orang yang diusir kemarin itu fitnah. Silakan dibantah. Ini media yang sangat luas sekali, disaksikan ribuan orang. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Salam akal sehat, salam akal selamat, salam akal waras. Semoga kita diberikan oleh Allah kenikmatan bisa melaksanakan sunnah Nabi, istiqomah atas sunnah Nabi, dan istiqomah dalam kebenaran dinul Islam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر